izin bertanya Ustadz, nama saya Cika Permata. Siapa, maaf? Cika Permata. Cika. Iya. Pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkan pikiran negatif terhadap seseorang, dan bagaimana cara menghilangkan dendam terhadap seseorang, dan bagaimana cara Bentar. Boleh pelan-pelan nggak, Kak Cika? Bagaimana? Coba pelan-pelan dulu. Yang ketiga. Terus, dan bagaimana cara menasehati orang tersebut yang melakukan kesalahan, yang orang tersebut tuh menganggap kesalahan itu tuh kebenarannya gitu. Gimana caranya menasehatinya bahwa kesalahan itu kesalahan itu tuh sebenarnya nggak benar gitu loh. Ya. Nah, terus bagaimana cara menyadarkannya, dan bagaimana caranya Ustadz dalam Islam itu menasehatinya tuh nggak menyinggung kayak gitu. Ada kata-kata dari ulama kayak gini, iltamis li akhika alfa udrin, carilah untuk saudaramu 1000 alasan. Oh mungkin. Carilah untuk saudaramu 1000 alasan. Dan proses mencari 1000 alasan ini adalah bagian dari proses untuk berdamai, salaman. Yang di poin ketiga tadi kan, qalu salaman, mengatakan kalimat-kalimat yang damai. Oh mungkin dia capek, oh mungkin dia nggak sengaja, oh mungkin bukan gitu maksudnya, oh mungkin salah paham, oh mungkin salah dengar, oh mungkin salah ketik, oh mungkin sebanyak mungkin sampai kita nggak punya lagi prasangka buruk kepada dia. Kalau dalam analogi ulama, iltamis li akhika alfa udrin, carilah untuk saudaramu 1000 alasan. Sehingga ketika kita memberikan excuse sebanyak mungkin, kita memperkecil peluang untuk berburuk sangka kepada dia. Walaupun memang nggak semua kasus sama sih, ada kasus-kasus ekstrim. Nggak bisa kalau nggak pakai prasangka, terutama aparat penegak hukum kan harus dengan prasangka dong. Kalau nggak pakai prasangka, kayaknya nggak deh, bukan dia yang membunuh deh. Kan nggak bisa gitu. Ini tergantung profesinya ya. Tapi dalam kehidupan normal sehari-hari ini dipakai. Carilah untuk saudaramu 1000 alasan. Sehingga kita dan saudaramu di sini mulailah dari yang terdekat, orang tua, saudara, pasangan, anak. Sebelum kita berikan kebaikan ke yang jauh, berikan dulu yang paling dekat. Bisa nggak kita ke orang tua sebanyak mungkin ngasih excuse? Oh mungkin ayah lagi maksudnya gini, oh mungkin ibu maksudnya gitu, oh mungkin saudara saya maksudnya gini, oh mungkin suami, oh mungkin istri, oh mungkin, sampai kita nggak perlu ribut lagi. Nah ini cara untuk biar nggak menjadi orang yang negatif ataupun overthinking. Yang kedua, gimana caranya menghilangkan dendam ya, biar nggak dendam lagi. Belajar meyakini bahwa ketika kita disakiti atau dizolimi, di waktu yang sama sebetulnya Allah lagi ngasih kita peluang kebaikan. Apa peluang kebaikannya? Ketika kita disakiti orang lain, dizolimi, doa kita itu gak ada hijab dengan Allah. Hatta kita gak sholat sekalipun, hatta kita banyak dosa sekalipun, orang yang ahli maksiat sekalipun, kalau lagi dizolimi, doa dia gak ada hijab dengan Allah. Kalau lagi normal kan, sholat itu mempengaruhi doa kita kan, maksiat itu mempengaruhi doa kita. Tapi kalau lagi dizolimi, doa, maksiat, nggak sholat, apapun kondisi kita, doanya nggak ada hijab. Itu dahsyatnya keadaan orang yang terzolimi. Ada dua keadaan yang doanya nggak ada hijab. Satu, terzolimi. Yang kedua, makrub, sedang dapat ujian yang sangat berat. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Siapa yang akan menjawab doa orang-orang yang muttar? Siapa itu muttar? Makrub. Siapa itu makrub? Orang yang sedang mendapatkan kesusahan yang luar biasa dalam hidupnya. Dua kondisi ini nggak ada hijab. Makanya Nabi mengatakan hati-hati dengan doa orang yang terzolimi. Nah, saya punya prinsip, kalau saya lagi dizolimi orang, saya nggak mau ngedoain orang itu. Rugi banget. Daripada saya ngedoain dia, mending saya ngedoain diri saya sendiri.
Kan kalau kita ngedoain dia dengan keburukan mungkin dikabulkan ya, karena nggak ada hijab kan, sehingga dia juga mengalami keburukan. Terus untungnya buat kita apa? Nggak ada untungnya selain satisfying kali ya, kayak puas aja gitu ngelihat dia misalnya masuk truk molen misalnya. Makanya mumpung lagi dapat kesempatan doanya nggak ada hijab, kalau saya mah mending saya doain diri saya sendiri. Jadi cara menghilangkan dendam, belajar la ba'sa, gencana dengan keadaan, lalu fokus kepada gamesnya. Gamesnya adalah doanya mustajabah. Yang ketiga tadi bagaimana menasihati orang dan gimana caranya menasihati yang tidak menyinggung, sekaligus yang keempat ya. Saya pernah dinasihati juga oleh seseorang. Cara nasihatinya tuh bagus banget ya. Dia nasihatinya tuh dengan bertanya. Karena mungkin saya dianggap ustadz, akhirnya dia ngasih tahu saya dengan bertanya. Sebetulnya dia lagi nggak nasihatin saya, tapi dia bertanya, Ustadz kalau kayak gini gimana ya? Pas dia tanya, perasaan itu saya. Akhirnya saya kayak ngerasa introspeksi diri kan. Dan itu pernah dipraktekkan sama Hasan dan Husain cucu Rasulullah. Ketika ngelihat seorang laki-laki yang udah tua, wudhunya nggak benar, akhirnya karena mereka takut menyinggung, mereka ngasih taunya dengan bilang gini, kayak bisa minta tolong nggak? Apa nak? Tolong perhatikan wudhu kami. Takutnya kami masih ada yang salah wudhunya. Kalau ada yang salah tolong kasih tahu ya kayak gitu. Oh ya nak, silakan wudhu, coba wudhu. Begitu mereka wudhu, namanya cucu Nabi ya, belajar wudhunya langsung dari kakeknya. Wudhunya sempurna dua-duanya. Kakek ini baru sadar, nak, wudhu kalian nggak ada yang salah, wudhu kakek yang salah. Makasih ya udah ngasih tahu kakek dengan cara yang sangat indah. Itu cucu Nabi. Ngasih taunya dengan bertanya, baik-baik, yang santun, jangan marah-marah. Nah ini cara ngasih tahu, salah satu yang paling gampang itu dengan cara bertanya. Allahu a'lam.